Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di atas langit klan Senceng, Tao Tai dan Tao Wu yang langsung hendak menyapu klan tersebut tiba-tiba menghentikan tindakannya. "Tuan, ada apa?" tanya Tao Tai. "Pastikan dulu, apakah mereka benar-benar klan Senceng?" ucap King Ruo sambil menjelaskan rencananya dengan detail. "Baik Tuan." Lalu kembali bergerak mendekati istana klan. Sung, udara langit klan Senceng bergetar dengan ledakan aura abadi tingkat dasar yang langsung menindas semua orang. Sus, belasan tetua dan patriark klan yang sebelumnya sedang melakukan pertemuan penting di dalam aula istana klan, bergerak keluar dari tempat itu. "Oh tidak," ucap mereka panik, saat melihat Tao Tai dan Tao Wu berada di atas langit klan, menatap mereka dengan nyalang. "Siapa patriark klan ini?" tanya Tao Tai dengan tatapan tajam. Aku Tuan, Cheng Laosan," jawab sosok paruh baya, dengan kekuatan semi-abadi tingkat 6 menunjukkan dirinya. "Apakah kalian para petinggi klan?" tanya Tao Wu. "Bebenar Tuan," jawab Cheng Laosan terbata. "Apakah masih ada yang tertinggal? Jika masih ada, panggil mereka sekarang juga." "Tidak ada Tuan," jawab Cheng Laosan dengan jujur. "Baik, apakah kalian tahu klan Senmu?" "Maksud Tuan?" tanya Cheng Laosan berpura-pura tidak tahu, karena klan Mu dan klan Sen Lin menggunakan nama klan Sen Zhang sebagai nama samaran. "Jika kalian tahu bahwa kami ke tempat mereka, kami ingin membuat perhitungan dengan mereka," ucap Tao Tai dengan serius, membuat Cheng Laosan dan rombongannya saling berpandangan. "Tuan, kami tidak pernah mendengar nama klan tersebut," ucap Cheng Laosan. "Apakah kamu ingin menipuku? Kami telah menemukan informasi bahwa mereka ada di kota ini. Tunggu apa lagi, bawa kami ke tempat mereka," ucap Tao Tai dengan serius. "Tapi Tuan, apakah kalian ingin membuang waktu kami?" ucap Tao Wu dengan kesal, membuat Cheng Laosan menjadi panik. "Klan Senmu, mereka sudah tidak ada Tuan," jawab Cheng Laosan membuat para tetua itu menjadi gugup. "Oh tidak," ucap Cheng Laosan membatin. "Kalian benar-benar telah menyinggung orang yang salah," ucap Tao Tai. "Maksud Tuan?" tanya salah satu tetua, namun belum sempat Tao Wu berbicara, tiba-tiba udara di tempat itu bergetar. Sus! Segel bola emas transparan yang dilepaskan oleh King Ruo yang sedang menjaga segel kubah langit, tiba-tiba muncul dan mengurung mereka. "Tuan," ucap Cheng Laosan dan rombongannya panik, saat kedua hewan buas gelap itu tiba-tiba bergerak dan mulai menembakkan api hitam dari mulutnya, membakar setiap tempat yang dilewatinya. Sus! Semburan api hitam itu membunuh para murid tingkat rendah dan membakar kawasan tersebut. Oh tidak, ucap Cheng Laosan dan rombongannya meraung, saat melihat Tao Tai dan Tao Wu membunuh murid-murid klan dengan beringas dan memangsanya. "Tuan, mohon hentikan. Aku Cheng Laosan bersumpah akan melakukan semua perintah Tuan, mohon lepaskan orang-orangku." Terduduk dan menangis dengan keras, diikuti tetua lainnya. Di atas langit klan, di balik segel emas kubah langit, King Ruo mengamati situasi yang terjadi di bawahnya dengan tenang, sambil membiarkan Cheng Laosan dan rombongannya melihat pembantaian itu. "Oh tidak," ucap Cheng Laosan dan rombongannya meraung dengan putus asa. Dalam waktu setengah jam, semua bangunan yang ada di tempat itu diratakan oleh api hitam. Sus! Ribuan murid klan yang tersisa, dengan tingkat kekuatan semi-abadi tingkat 1 hingga tingkat 3, terus bergerak dan melakukan perlawanan, namun tindakan yang sia-sia karena perbedaan kekuatan itu membuat mereka semakin kelelahan dan kehilangan tenaga. Teriak mereka kesal, karena tidak bisa pergi dari tempat yang telah tersegel tersebut. Duar!
Serangan mereka mengenai tubuh Tao Tai dan Tao Wu, yang justru membuat kedua hewan buas gelap itu semakin gembira. Oh tidak, ucap para murid tersebut putus asa. Dalam waktu 2 jam dari 18.000 anggota klan Shen Cheng, tidak ada satupun yang tersisa, selain Cheng Laosan dan 15 tetua klan yang terkurung oleh segel bola emas transparan. Oh tidak, apa salah kami hingga Anda berdua melenyapkan klan kami, ucap Cheng Laosan menangis. Menatap Tao Tai dan Tao Wu yang bergerak mendekati bola emas transparan tersebut. Tanpa berkata-kata, Tao Tai dan Tao Wu lalu memasuki segel bola emas itu, membuat Cheng Laosan dan rombongannya langsung terdiam. Tuan, dengan bibir bergetar, diam, ucap Tao Wu, membuat Cheng Laosan dan rombongannya langsung mematung, hingga membasahi dirinya. Tidak lama kemudian, kabut putih tipis menyelimuti bola emas transparan tersebut, dan menutup pandangan mereka. Sus! King Ruo muncul di atas langit istana klan, lalu memasukkan segel bola emas transparan ke dalam dunia jiwa. Setelah masuk segel bola emas tersebut ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu memeriksa kawasan kediaman klan Shen Cheng tersebut dengan seksama. 15 menit kemudian, setelah memastikan tidak ada yang tersisa, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sus! Sosoknya kembali menuju hutan kecil yang berada di tengah kota Donghui tersebut. Di tempat lain, hutan kecil di tengah kota. Luo Zhao yang sedang mengawasi gerbang dimensi yang berada di antara pohon willow emas. Dikejutkan dengan 2 aura semi-abadi tingkat 4 yang bergerak mendekati tempat itu. Dengan wajah tegang, kedua sosok itu lalu memasuki gerbang dimensi dunia kecil tersebut. Mereka tampak begitu tegang. Apakah telah terjadi sesuatu di kota? Luo Zhao membatin. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya kembali. Penguasa muda, ucapnya menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Luo Zhao, bagaimana dengan sosok sebelumnya? Mereka masih belum keluar penguasa, tapi barusan 2 sosok lainnya memasuki tempat ini, jawabnya sambil menatap King Ruo dengan penasaran. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Penguasa muda, bagaimana dengan klan Shen Cheng sebelumnya? Menatap King Ruo penuh arti. Tenanglah, aku sudah menawan Cheng Laosan dan 15 tetua klan mereka. Apakah kamu ingin membuat perhitungan dengan mereka? Baik, penguasa muda, tapi apa rencana kita selanjutnya? Kembali ke kota bunga semi selatan, jawab King Ruo, tanpa menjelaskan rencananya yang ingin memasuki gerbang dimensi dunia kecil yang ada di hadapannya. Baik, penguasa muda. Baik, kembalilah, tapi ingat jangan sampai mereka mati. Aku ingin Mugang dan rombongannya juga ikut membuat perhitungan dengan mereka, ucap King Ruo mengingatkan, sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik, penguasa muda, ucapnya dengan penuh semangat, lalu memasuki dimensi dunia jiwa. Setelah Luo Zhao kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu menyamarkan tingkat kultivasinya, bergerak menuju gerbang dimensi dunia kecil yang ada di hadapannya. Namun belum sempat dirinya melepaskan segel mantra formasi emas untuk mempelajari gerbang dimensi tersebut. 2 sosok yang King Ruo lihat sebelumnya, keluar dari gerbang dimensi tersebut. Dengan wajah serius, kedua sosok itu langsung meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Sus, sosoknya bergerak meninggalkan tempat itu. Sepertinya telah terjadi sesuatu. King Ruo membatin, lalu memasuki pusaran emas gerbang dimensi dunia kecil yang masih terbuka tersebut. Sosoknya muncul di atas langit dunia kecil tersebut, sambil menggunakan teknik zirah bulan perak. Berbaur dengan kegelapan malam dunia kecil tersebut. Benar-benar aura naga, bahkan sudah berada di tahap abadi. King Ruo membatin, lalu bergerak memeriksa dunia kecil itu. Sosoknya bergerak di atas langit dunia kecil tersebut dengan tenang memeriksa setiap tempat yang dilewati dengan seksama. Sepanjang tempat yang dilewati, King Ruo terus dibuat tercengang, karena selain dipenuhi oleh herbal, di tempat itu juga terdapat kultivasi untuk melatih para murid klan. Dunia kecil ini benar-benar luar biasa, tidak heran mereka memiliki pasukan yang lebih banyak dari kerajaan lainnya.
membatin hingga akhirnya melihat sebuah istana megah yang berada di puncak gunung, dengan aura naga yang semakin kuat. Itu pasti tempatnya. Mendekati istana tersebut dengan tenang. Sosoknya bergerak dengan perlahan, hingga akhirnya tiba di atas langit istana megah tersebut. Di atas langit istana tersebut, King Ruo lalu memeriksa tempat itu dengan melepaskan kesadaran dewanya. Ternyata naga merah tersebut memang ada di dalam istana ini. Sambil melepaskan segel mantra formasi kubah langit. Setelah menyegel kawasan tersebut, King Ruo lalu bergerak turun ke halaman istana. Sosoknya muncul di halaman istana, lalu memasuki aula istana tersebut dengan tenang. Lancang, sejak kapan para penjaga menjadi lebih tidak tahu diri? Suara serak dari dalam istana berbicara dengan murka. Tuan Naga, tenanglah, ada yang ingin aku bicarakan, ucap King Ruo sambil melangkahkan kakinya dengan tenang. Makhluk rendahan sepertimu ingin bicara padaku. Jika kamu tidak segera pergi, aku akan membunuhmu. Suara serak dengan nada kesal. Kata-kata sang naga membuat King Ruo terkekeh. Naga cacat dan lemah. Ternyata kamu masih berani menggertak, apakah kamu tidak takut aku mematahkan tandukmu yang sudah keropos itu? Ucap King Ruo dengan santai, sambil memasuki aula istana tersebut, menatap sosok naga merah yang sedang memulihkan dirinya. Kamu, menatap King Ruo dengan penuh kemarahan. Aku hanya ingin bertamu, dan... tembakan api merah keemasan yang disertai oleh kekuatan petir, menghentikan kata-kata King Ruo. Sapuan api merah keemasan yang disertai dengan ledakan petir yang dapat langsung membunuh semi-abadi tingkat 9 tahap puncak itu mengenai ruang kosong. Jangan buang-buang tenaga, apalagi memamerkan serangan yang bahkan tidak bisa membunuh semut. Tindakanmu ini hanya akan merusak reputasimu sebagai naga api merah ilahi, ucap King Ruo dengan santai. Membuat sosok naga merah itu semakin murka. Kamu bilang seranganku bahkan tidak dapat membunuh semut. Lalu mengapa kamu menghindar? Menatap King Ruo dengan tatapan nyalang. Aku menghindar, karena seranganmu itu membuat tubuhku geli. Kamu, apakah kamu buta? Lihatlah semut api itu bahkan terlihat senang, ucap King Ruo sambil menunjukkan 5 ekor semut api abadi miliknya yang ternyata sedang menyerap kekuatan api merah keemasan sang naga. Membuat naga merah itu memelototkan matanya. Kamu, menatap King Ruo dengan sangat kesal. Jika tidak percaya, serang saja, tapi jika semut-semut ini tidak mati, maka jangan salahkan aku yang akan mencabut tanduk nagamu yang sudah keropos itu dan menggantinya dengan ranting pohon persik. Kata-kata King Ruo membuat sang naga yang sudah tidak dapat menahan diri itu, langsung bergerak menyerang. Sosoknya bergerak menerkam, sambil melepaskan serangan api merah keemasan. King Ruo yang dari awal sengaja memancing emosi sang naga untuk mengetahui tingkat kekuatan sejatinya, menggunakan kesempatan itu untuk mengadu kekuatannya. Duar, tinjuan keras King Ruo menghantam kepala sang naga, dan mendorongnya hingga belasan meter. Sangat kuat, apakah dia sudah berada di abadi, tapi aura dan tampilannya ini. Sang naga merah tersebut mematung, menatap King Ruo yang masih berdiri di tempatnya dengan perasaan tidak tenang. Bukankah sudah aku katakan sebelumnya, seranganmu itu hanya akan merusak reputasimu sebagai naga merah ilahi, ucap King Ruo dengan santai. Bajingan ini, jika tidak diberi pelajaran dia akan semakin melunjak, tapi siapa dia sebenarnya? Membatin menatap King Ruo dengan penasaran dan kesal. Ledakan aura abadi tingkat 2 mengedar dari tubuhnya, bersamaan dengan kemunculan api merah keemasan yang disertai dengan ledakan petir memenuhi ruangan itu. Ternyata hanya hewan buas abadi tingkat 2 yang sedang terluka. King Ruo membatin. Cacing merah bersisik, ternyata kamu masih ingin memamerkan kekuatanmu yang tidak seberapa ini. Apakah kamu ingin mempermalukan diri sendiri? Kata-kata King Ruo membuat sang naga langsung bergerak, melepaskan serangan tombak api merah dengan seluruh kekuatan puncaknya. Duar. Serangan sang naga mengenai dinding perisai segel medan pertempuran abadi yang telah King Ruo lepaskan di tempat itu. Bajingan, apakah kamu hanya bisa menghindar?
sambil terus bergerak menyerang. Cacing merah, kamu begitu berisik, gerakanmu sama seperti cacing yang begitu lambat. Jangan banyak bicara, jika kamu benar-benar hebat mengapa kamu tidak menyerangku? Sang naga merah menimpali dengan kesal, memprovokasi King Ruo agar beradu serangan dengannya. Apakah kamu yakin ingin menerima seranganku? Tubuh cacingmu yang lembek itu tidak akan mampu, ucap King Ruo, membuat naga merah itu kehilangan kata-kata. Ngaum, Awo, sosoknya meraung murka, berusaha membunuh King Ruo. Hais, kamu malah berteriak, ucap King Ruo lalu bergerak menyerang. Sus, aura abadi tingkat 4 milik Yin Zuo dan Ying Huai yang begitu kacau, mengedar dari tubuh King Ruo, membuat naga merah itu hampir mematung, namun kesadarannya kembali saat jarak mereka sudah begitu dekat. Oh tidak, ucapnya sambil bergerak mundur. Duar, serangan tapak King Ruo menghantam kepalanya dengan telak. Sus, sosoknya terlempar dengan keras hingga menghantam dinding kubah segel medan pertempuran abadi. Kakakmu, ucapnya terbata, menatap King Ruo dengan sikap waspada. Jika aku ingin membunuhmu, sudah lama aku melakukannya, ucap King Ruo sambil duduk di kursi utama yang ada di dalam ruangan tersebut. Lalu, apa tujuanmu? Menatap King Ruo dengan sikap waspada. Bukankah dari awal aku sudah mengatakan ingin berbicara denganmu, tapi kamu bahkan tidak memberi kesempatan padaku, ucap King Ruo membuat sang naga terdiam. Maaf Tuan, jika demikian, hal apa yang ingin Tuan tanyakan? Apakah sekarang kamu pikir masih bisa bernegosiasi denganku? Jika tidak ingin aku mencabut tanduk dan mengambil mutiara jiwa abadimu, maka terima segel rantai emas ini. Sambil mengeluarkan rantai petir keemasan di tangannya. Kata-kata King Ruo membuat naga merah tersebut terdiam. Ternyata bajingan ini ingin menjadikanku sebagai pelayannya. Membatin dengan kesal. Tidak menjawab, itu artinya kamu ingin mati, ucap King Ruo sambil menggerakkan tangannya. Duar, duar. Serangan tombak petir abadi tanpa warna muncul dari berbagai arah, menyerang sosok naga merah tersebut. Ngaum, Awo, naga merah tersebut meraung kesakitan, bahkan serangan itu telah melepas beberapa sisik dari tubuhnya. Bajingan, bagaimana bisa serangan petir ini menyakitiku? Membatin heran, sambil berusaha menghentikan darah segar yang terus keluar dari lukanya. Aku bisa melakukan ini sepanjang hari, ucap King Ruo dengan santai. Bajingan ini ternyata ingin menyiksaku. Sang naga membatin dengan kesal, sambil menahan serangan tombak petir abadi tersebut. Benar-benar keras kepala, King Ruo membatin, dan merasa aneh dengan kegigihan sang naga sambil menembakkan beberapa jarum emas beracun, yang langsung memasuki tubuh sang naga melewati bagian tubuhnya yang terluka. Ngaum, Awo, sang naga kembali meraung kesakitan, saat serangan racun api tingkat menengah itu membakar kekuatan darahnya. Aku akan melihat, sampai kapan kamu mampu bertahan, ucap King Ruo sambil terus melepaskan serangan tombak petir abadi. Di dalam dunia jiwa, sus, segel bola emas yang mengurung Cheng Laosan dan ke-15 tetua klannya, muncul di halaman penjara barat. Sus, segel bola emas transparan tersebut hilang, menampakkan Cheng Laosan dan rombongannya yang terdiam mematung dengan sosok Tao Tai dan Tao Wu yang berada di hadapan mereka. Saudara, ini, menatap penjara barat yang ada di hadapannya. Duar, duar, serangan tombak petir yang dilepaskan oleh Luo Zhao yang sudah menunggu di tempat itu mengejutkan mereka. Jangan mematung, ucapnya sambil menampar Cheng Laosan dengan keras, hingga mengubah bentuk rahangnya, membuat para tetua tersebut begitu ketakutan. Seserangan petir murni, menatap Luo Zhao dengan perasaan ngeri. Saudara, apakah ini? Ayo bergerak, ucap Luo Zhao mengejutkan mereka, sambil menyeret Cheng Laosan memasuki penjara barat dengan paksa. Oh tidak, para tetua tersebut membatin saat memasuki istana yang ternyata sebuah penjara tersebut. Tidak lama kemudian, setelah melewati beberapa lorong, Luo Zhao lalu berhenti di depan sebuah ruangan dan memasukkan mereka ke dalam ruangan. Setelah memasukkan semua tawanan ke dalam penjara tersebut, tanpa berkata-kata,
Luo Zhao tiba-tiba bergerak, menghancurkan dantian Cheng Laosan dan rombongannya satu persatu. Setelah memastikan Cheng Laosan dan rombongannya telah kehilangan tingkat kultivasi, Luo Zhao lalu mulai menyiksa mereka. Tidak, raungan kesakitan bergema di dalam penjara tersebut. Di luar dunia jiwa, duar, ledakan dahsyat terus bergema, menampilkan sosok naga merah yang telah terkapar dengan tubuh bersimbah darah. Tidak hanya itu, sebagian sisiknya juga telah terlepas dari tubuhnya. King Ruo yang sudah memastikan bahwa sang naga benar-benar telah terluka, lalu menembakkan segel rantai jiwa yang ada di tangannya. Sus, rantai petir keemasan tersebut memasuki tubuh sang naga. Apa? King Ruo terkejut, sambil menarik rantai jiwa tersebut kembali. Apakah sekarang kamu paham? Ucapnya dengan pelan. Ternyata dia benar-benar telah ditaklukkan, tapi segel jiwa ini. King Ruo membatin, dan memahami tindakan sang naga yang sedang mengulur waktu. Setelah berpikir cukup lama, tiba-tiba King Ruo mengeluarkan dua tawanan dari organisasi rahasia Istana Dewa Tersembunyi. Sus. Kedua sosok yang telah kehilangan tingkat keabadiannya tersebut muncul di hadapan King Ruo. Long Hong, ucap kedua sosok tersebut terkejut, menatap naga merah yang telah terkapar. Kalian, ucap naga merah tersebut terkejut sambil berusaha memulihkan kekuatannya. Namun belum sempat dirinya memulihkan diri, tiba-tiba rantai emas besi hitam yang melepaskan kekuatan petir muncul, dan melilit tubuhnya membuat kedua tawanan itu langsung terdiam. Ternyata kalian saling mengenal, ucap King Ruo dengan tenang, lalu mengurung tubuh naga api merah dengan segel mantra formasi cakram emas langit Ling. Kamu, ucap kedua sosok itu terbata. Sebelumnya naga merah menolak untuk bekerja sama denganku, bahkan dengan sengaja mengulur waktu. Jika kalian tidak ingin mati sengsara, maka jawab pertanyaanku, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Sambil mengarahkan pandangannya pada Long Hong, naga merah yang terus meraung dengan keras di dalam segel bola emas cakram langit Ling. Tapi apa yang harus kami lakukan Tuan? Menatap King Ruo dengan serius. Aku ingin tahu organisasi rahasia langit seperti kalian, apakah kalian bisa menjelaskannya? Tuan, jangan bercanda. Jika Tuan masih berada di tahap semi-abadi, ini masih masuk akal, tapi... Aku berasal dari benua teratai biru. Apa? Benua teratai biru? Terkejut, tidak menyangka jika King Ruo yang mampu menindas mereka ternyata berasal dari tempat antah berantah. Bagaimana bisa seorang dari tempat rendah dan miskin sekuat ini, apakah dia tidak berbohong? Menatap King Ruo dengan serius. Benar. Ini sangat sulit dipercaya, bahkan dalam jutaan tahun, kekuatan penguasa agung dunia kecil itu bahkan tidak ada yang melebihi semi-abadi tingkat 5. Tapi ini sepertinya ada benarnya, di mana sebelumnya dia bahkan tidak mengetahui identitas kita, bahkan tidak takut pada aturan. Apakah aku minta kalian untuk berdiskusi? Tuan, apakah Anda tidak bercanda? Menatap King Ruo dengan serius. Apakah aku terlihat bercanda? Tapi Tuan, bagaimana Anda bisa menjadi abadi? Bahkan, apakah kalian sudah lupa siapa yang bertanya dan siapa yang harus menjawab? Apakah kalian juga ingin mengulur waktu? Kata-kata King Ruo membuat kedua sosok itu terdiam. Maaf Tuan, kami benar-benar tidak menyangka jika Tuan berasal dari dunia kecil itu. Apalagi sepanjang pengetahuan kami para penguasa agung dunia kecil itu bahkan sangat lemah. Duar. Serangan petir abadi tanpa warna langsung menghantam dada kedua sosok tersebut dan melukainya dengan parah. Ampun Tuan. Tergeletak dengan tubuh bersimbah darah, sambil berusaha duduk kembali. Jangan menguji kesabaranku, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Tuan, kami berdua adalah anggota organisasi rahasia langit, Istana Dewa Tersembunyi. Kedudukan kami sama seperti sebuah sekte di dunia kecil kuno. Selain kami, ada juga 4 organisasi lainnya, yaitu organisasi Pagoda Emas Langit, yang ditandai dengan segel atau lencana pagoda emas. Organisasi teratai langit yang ditandai dengan 3 bunga teratai yang menyatu, yaitu bunga teratai biru, merah dan bunga teratai hitam,
lalu organisasi pedang langit ditandai dengan pedang emas, dan yang terakhir organisasi tanda dewa ditandai dengan lencana tulisan kuno yang disebut dengan talisman. Talisman, benar Tuan, kekuatan mereka ditandai dengan kertas mantra, dan ahli dalam menggunakan kekuatan eksternal. King Ruo terdiam, mengingat pemimpin kelompok organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang menggunakan 3 warna kertas yang berbeda untuk melarikan diri. Lalu siapa yang paling kuat dari kelima organisasi ini? Kami tidak tahu Tuan. Namun dari jumlah anggota, organisasi Tanda Dewa lah yang paling banyak, yaitu kurang lebih hampir mencapai 500-an, lalu diikuti organisasi Pedang Langit 300-an, organisasi Istana Dewa Tersembunyi 200-an, organisasi Pagoda Emas Langit 200-an dan yang terakhir organisasi Teratai Langit 100-an, dan semua anggota organisasi rahasia ini adalah mereka yang sudah berada di tahap abadi. Lalu apa saja tugas kalian? Menjaga dan melindungi daratan ilahi ini, Tuan. Aku yakin kata-kata ini adalah tameng untuk melindungi tindakan arogan kalian. Tapi, Tuan ini adalah... Jika demikian, mengapa tidak dibuat satu organisasi saja? Karena, kami berbeda kepentingan Tuan, ucap sosok tersebut merendah. Jawaban sosok tersebut membuat King Ruo tersenyum sinis. Itu artinya kalian adalah organisasi yang syarat dengan kepentingan. Lalu bagaimana bisa kalian mengatakan tindakan kalian ini untuk melindungi kedamaian? Ucapnya membuat kedua sosok itu terdiam. Setelah terdiam cukup lama, King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada naga merah. Lalu apa hubungan kalian dengan naga merah ini? Jangan katakan, ucap naga merah itu dengan serius. Long Hong adalah tunggangan wakil pemimpin utama, Tuan. Bajingan kalian. Ucap naga api merah itu murka. Tunggangan wakil pemimpin utama kalian ada di kota Donghui, ini sangat menarik. Apakah kalian bisa menjelaskannya? Diam, ucap naga merah itu semakin kesal. Ini karena, pemimpin kota Donghui, Ye Han adalah cucu wakil pemimpin utama Tuan. Pengkhianat, kalian klan Sun, klan Chong akan merasakan hukuman Tuan besar. Ucap naga merah itu dengan murka. King Ruo terdiam, karena reaksi Long Hong sang naga merah tersebut terlihat begitu berlebihan. Long Hong, mengapa kamu begitu ketakutan? Seharusnya kamu yang ketakutan. Jika kamu berani menyentuh Tuan Muda, maka kamu. Long Hong, kamu memberiku ide, sepertinya aku harus menyentuh Tuan Mudamu itu. Dengan keberadaan dan pergerakan kalian di kota ini, aku yakin kalian juga terlibat dalam kejatuhan Shen Luo Tra pertama. Ucap King Ruo, membuat naga merah itu tampak ketakutan. Siapa kamu? Reaksi Long Hong, sang naga merah yang begitu ketakutan saat King Ruo mengaitkan keterlibatan organisasi Istana Dewa Tersembunyi dengan kekacauan di wilayah selatan, membuat suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi hening. Di hadapan King Ruo, kedua anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang berasal dari klan Shen Sun dan klan Shen Chong juga terlihat salah tingkah. Sepertinya kalian benar-benar terlibat, ucap King Ruo. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu peduli dengan masalah itu? Suara Long Hong meninggi. Bukankah sudah aku katakan sebelumnya, bahwa aku berasal dari benua teratai biru? Namun aku ingin tahu alasan keterlibatan kalian dalam kekacauan tersebut. Jawaban King Ruo membuat Long Hong, sang naga merah semakin kesal. Apakah kamu sedang mencari alasan untuk mencari gara-gara dengan kami? Ucap Long Hong. Benar, kalian organisasi rahasia yang melindungi daratan ilahi, tetapi terlibat dalam kekacauan tersebut. Bukankah ini sangat menarik? Aku yakin pasti ada keuntungan yang telah kalian peroleh, ucap King Ruo dengan santai. Kata-kata King Ruo membuat sang naga merah tersebut tiba-tiba terkekeh. Kamu mencari gara-gara dengan Istana Dewa Tersembunyi, kamu salah besar, apalagi melebih-lebihkan diri. Aku merasa Istana Dewa Tersembunyi adalah organisasi langit yang sangat rendah dan tidak berguna. Karena mau melibatkan diri dengan urusan kecil seperti itu, ucap King Ruo memotong kata-kata Long Hong. Kamu, sang naga merah itu kembali kesal. Kalian berdua, mengapa diam saja?
Apakah kalian tidak ingin memberikan penjelasan padaku? Tanya King Ruo menatap kedua sosok yang ada di hadapannya dengan serius. Kami anggota baru Tuan, jadi kami tidak tahu, jawab kedua sosok itu dengan jujur. Tapi apakah kalian tahu bahwa organisasi kalian terlibat? Kedua sosok itu menggelengkan kepalanya. King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada naga merah yang tiba-tiba terkekeh. Berharap mendapatkan informasi dari kami, kamu salah tempat. Karena kalian tidak mau menjelaskan alasan keterlibatan kalian, maka aku akan mendatangi organisasi Istana Dewa Tersembunyi, dan mencari tahu, ucap King Ruo, membuat Long Hong kembali tertawa. Kebetulan sekali, karena kamu tidak tahu keberadaan organisasi Istana Dewa Tersembunyi berada, maka aku akan mengatakannya. Long Hong, tidak, ucap kedua sosok yang ada di hadapan King Ruo berbicara melalui telepati dengan serius, membuat sang naga merah menghentikan kata-katanya. Apa yang kalian takutkan? Lagi pula mengapa kalian harus peduli dengan hal itu? Aku tidak perlu nasihat dari pengkhianat seperti kalian. Long Hong, walaupun kami berkhianat, tapi kami tahu batasan kami, mengatakan keberadaan organisasi adalah terlarang. Benar. Apalagi kamu juga tidak tahu kekuatan sejatinya, bahkan Tao Tai dan Tao Wu yang selama ini tidak pernah bisa ditaklukkan adalah pelayannya. Jika kamu menganggap remeh dia, kamu salah besar. Apakah kalian punya cara menghadapi sosok ini? Satu-satunya cara membunuhnya adalah membiarkan dia mengantarkan dirinya sendiri. Tapi bagaimana jika dia datang dengan membawa banyak orang? Kalian benar-benar, sepertinya kalian membicarakanku, ucap King Ruo menghentikan diskusi mereka. Benar, kedua pengkhianat ini sedang menasehatiku agar tidak mengatakan keberadaan organisasi Istana Dewa Tersembunyi, jawab Long Hong. Oh, apakah kamu mendengar nasihat mereka? Tanya King Ruo dengan santai. Tentu saja tidak, nak, jika kamu benar-benar punya nyali, pergi saja ke gunung tersembunyi Senggong, ucap Long Hong. Oh, bagaimana dengan organisasi rahasia langit lainnya? Tanya King Ruo, membuat Long Hong tertawa keras. Jangankan ingin mengunjungi organisasi lain, pergi ke Gunung Sen Hong saja kamu belum tentu dapat pergi. Walaupun demikian, aku akan tetap mengatakan beberapa informasi lainnya. Jika kamu ingin mengunjungi organisasi Tanda Dewa, kamu bisa mengunjungi Tanah Suci Tikus Emas, tapi aku yakin kamu tidak akan pernah tiba di tempat itu, jawabnya. Kata-kata Long Hong membuat King Ruo tertawa terbahak-bahak. Tidak heran aku menyebutmu cacing merah, ternyata kamu benar-benar bodoh. Kamu, jika aku bekerja sama dengan organisasi rahasia langit Tanda Dewa untuk menghancurkan organisasi kalian, bagaimana? Kata-kata King Ruo membuat kedua sosok yang ada di hadapannya tampak begitu ketakutan, namun tidak dengan naga merah tersebut. Apakah kamu pikir menjadi anggota organisasi Tanda Dewa, seperti kamu memasuki penginapan? Benar-benar lucu. Pada saat King Ruo akan berbicara, tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang langit istana tersebut. Bantuan sudah datang, jangankan pergi ke Gunung Senggong, pergi dari tempat ini saja kamu sudah tidak bisa, menatap King Ruo dengan gembira. Oh, apakah begitu? Jawab King Ruo dengan santai, sambil melempar kedua tawanan yang ada di hadapannya ke dalam dunia jiwa. Duar, ledakan dahsyat kembali mengguncang segel kubah langit. Ternyata bantuanmu terlalu lemah, menghancurkan segel mantra formasiku saja mereka sudah tidak bisa. Lemah, ucap King Ruo sambil melempar segel bola emas yang mengurung naga merah tersebut ke dalam dunia jiwa. Setelah memasukkan segel bola masuk ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya keluar dari aula istana tersebut, muncul di sisi selatan segel kubah langit. Istana Dewa Tersembunyi. King Ruo membatin, menatap 5 sosok bertopeng giok biru dengan aura abadi tingkat 3 hingga tingkat 4 yang sedang berusaha menghancurkan segel kubah langit. Cacing merah itu telah memberi ide, aku akan mengurung kalian, batinnya lalu meninggalkan tempat itu. Bergerak menuju halaman istana bela diri yang berada di timur dunia kecil, tempat gerbang dunia kecil tersebut berada.
Sosoknya yang membaur dengan kegelapan malam dengan teknik zirah bulan perak, bergerak meninggalkan tempat itu dengan cepat. Di atas langit istana terlarang naga merah. Terus serang, ucap pemimpin kelompok memberi perintah. 5 menit kemudian, kelima sosok tersebut akhirnya dapat menghancurkan segel tersebut. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu, hingga membuat sebagian dari istana tersebut rusak berat. Hati-hati, ucap pemimpin kelompok, dengan sikap waspada, sambil memeriksa tempat itu dengan seksama. Saudara, aku tidak merasakan jejak orang sedikit pun. Benar, aku juga merasa demikian, tapi di mana Long Hong? Dengan sikap waspada, kelima sosok bertopeng giok biru itu terus bergerak, memeriksa kawasan istana tersebut dengan seksama. Setelah memeriksa kawasan tersebut, secara bersama-sama, kelima sosok itu lalu memasuki aula istana. Sus, mereka muncul di dalam ruangan tersebut, dan mendapati tempat itu telah porak-poranda, dengan darah dan sebagian sisik Long Hong yang tertinggal. Oh tidak, Long Hong benar-benar telah ditangkap. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Sambil memeriksa jejak pertarungan tersebut, tidak ada jejak aura yang tertinggal, ini benar-benar menyulitkan pencarian kita, jawab pemimpin kelompok dengan kebingungan. Ini sangat aneh, apakah kehancuran klan Shen Cheng ada hubungannya dengan pencuri ini? Sepertinya demikian, karena ada sedikit kemiripan jejak aura pada perisai mantra formasi yang menyegel tempat ini. Tapi pertanyaannya, siapa sosok ini, lalu bagaimana dia mengetahui dunia kecil ini? Atau, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kematian saudara lainnya? Benar, apalagi lencana kehidupan saudara Sun Kai dan saudara Chongde masih belum hancur, aku khawatir. Tidak mungkin, walaupun menjadi tawanan sekalipun, mereka hanya anggota baru yang bahkan tidak pernah memasuki tempat ini. Sang pemimpin kelompok menyanggah pendapat tersebut. Tapi saudara, bagaimana jika dia benar-benar? Pada saat mereka sedang membicarakan masalah tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan ledakan dahsyat dari arah timur. Saudara, sepertinya pencuri itu. Ayo bergerak, sus, sus. Kelima sosok abadi tersebut bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, di luar dunia kecil, King Ruo berdiri di antara pohon willow emas, menatap gerbang teleportasi emas yang ada di hadapannya. Sus. Segel mantra formasi emas yang King Ruo lepaskan memasuki gerbang dunia kecil itu. Long Hong, aku akan mengurung pasukan bantuan yang kamu banggakan itu. Sambil menggerakkan tangannya, dan menghancurkan gerbang dunia kecil tersebut. Setelah menghancurkan gerbang dunia kecil tersebut, King Ruo lalu mengambil kedua pohon willow emas tersebut dan melemparnya ke dalam dunia jiwa, lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam dunia kecil, halaman istana bela diri. Ratusan murid klan Shen Ye yang kebetulan berjaga di tempat itu tampak begitu panik, saat gerbang dunia kecil yang ada di halaman istana tersebut tiba-tiba hancur. Tidak lama kemudian, kelima sosok bertopeng giok biru tiba di tempat itu. Ah, siapa bajingan ini? Teriak pemimpin kelompok itu dengan sangat murka. Oh tidak, ucap sosok lainnya dengan putus asa, menatap dua pilar emas yang telah hancur. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya murid klan Ye tersebut dengan panik. Tidak ada yang bisa kita lakukan, karena gerbang teleportasi hanya bisa dibuat dari luar, jawab sosok bertopeng giok biru tersebut dengan serius. Oh tidak, apakah itu artinya kita akan terkubur di sini? Sosok itu menggelengkan kepalanya. Paling tidak memerlukan waktu 50 hingga 100 tahun lebih untuk memperbaiki gerbang teleportasi tersebut, karena untuk menghubungkan dua dunia yang berbeda, tidak sama dengan berpindah tempat, tapi tenang saja, pasukan bantuan yang berada di luar dunia kecil ini pasti akan menyelesaikan masalah ini, ucap sosok tersebut menenangkan. Lalu tuan, apa yang harus kami lakukan? Kalian berlatihlah, masalah gerbang teleportasi ini, serahkan pada kami. Baik tuan. Lalu meninggalkan tempat itu. Setelah ratusan murid tersebut pergi, kelompok tersebut lalu memanggil bantuan dari pihak luar agar mengeluarkan mereka dari tempat itu. Di tempat lain,
Sosok King Ruo terus bergerak meninggalkan hutan tersebut, lalu bergerak meninggalkan kota itu. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya keluar dari kota Donghui, lalu bergerak menuju timur. Sosok Luo Zhao muncul di sisinya. Penguasa muda, ucapnya dengan hormat, sambil mengedarkan pandangannya. Kita baru saja keluar dari kota Donghui, ucap King Ruo. Kota Donghui. Jadi sebelumnya, aku ada sedikit urusan, jawab King Ruo. Baik, penguasa muda, lalu apa rencana kita selanjutnya? Kita akan kembali ke Gunung Nanjing dulu, ucap King Ruo. Baik penguasa muda, dengan penuh semangat. Mereka bergerak dengan tenang. 2 jam kemudian, tiba-tiba King Ruo merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Penguasa muda, ada apa? Tanya Luo Zhao dengan penasaran. Kabar dari Mao Bing, Mao Tang, Mao Lei, Long Ke, Tian Luye, dan Mao Huo. Mereka telah menemukan klan Shen Lu, klan Shen Yun, klan Shen Chu, Shen Chao dan Shen Sui benar-benar telah dilenyapkan, jawabnya. Dengan lirih, membuat Luo Zhao terdiam. Hais, Luo Liang benar-benar, ucap Luo Zhao dengan bibir bergetar. Lalu penguasa, apa rencana kita? Kita pergi ke kota Huibao, jawab King Ruo. Kota Huibao, benar, di sana ada Qiongdu, Long Fu, dan Murong Nan. Mereka telah menemukan klan Shen Fang. Apakah kamu tahu kota itu? Luo Zhao menganggukkan kepalanya. Baik penguasa muda, kebetulan kota itu searah dengan perjalanan kita, jawab Luo Zhao dengan serius. Baiklah, ucap King Ruo meminta Luo Zhao mengarahkan segel bola emas yang membawa mereka. Segel bola emas transparan yang membawa mereka bergerak menuju Huibao. Di tempat lain, di ruangan khusus restoran kota Huibao, Qiongdu, Long Fu dan Murong Nan sedang menikmati minumannya, sambil membahas rencana mereka. Sepertinya ini akan sedikit merepotkan, ucap Murong Nan dengan serius. Tenanglah, kita akan membicarakan hal ini saat penguasa muda sudah tiba. Lagi pula kita juga dilarang untuk bertindak dengan sembarangan, ucap Qiongdu dengan tenang. Tapi saudara, bagaimana cara kita meyakinkan mereka? Tanya Murong Nan, masih dengan perasaan tidak tenang. Tenanglah, penguasa muda pasti dapat menyelesaikan masalah ini, itu sebabnya aku meminta saudara untuk tetap tenang, jawab Long Fu menenangkan Murong Nan. Baiklah, lalu saudara apa rencana kita selanjutnya? Mencari penginapan dan menunggu penguasa muda tiba, jawab King Du dengan tenang. Baik, ucap Murong Nan, sambil menikmati minumannya. 2 hari kemudian, menjelang pagi di luar wilayah kota Huibao. Bola emas transparan yang membawa King Ruo dan Luo Zhao, terus bergerak, melintasi langit wilayah selatan dengan cepat. Tidak lama kemudian, Luo Zhao lalu membangunkan King Ruo yang sedang beristirahat. Penguasa muda, kota Huibao, ucapnya dengan hormat. Baik, jawab King Ruo, sambil membawa Luo Zhao mendekati kota itu. Baik penguasa muda, dengan sikap hormat, 5 kilometer dari kota, King Ruo lalu membawa Luo Zhao keluar dari segel bola emas transparan, lalu bergerak mendekati gerbang kota. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat itu. Di pintu gerbang kota, kedatangan King Ruo dan Luo Zhao langsung mendapat pemeriksaan dari penjaga. Identitasnya, Tuan, ucap prajurit yang berjaga, menatap kedatangan mereka dengan serius. Dengan tenang, Luo Zhao lalu menunjukkan lencana emas klan Shen Zhenyin, membuat penjaga kota itu tampak terkejut. Shen Zhenyin, ucapnya menatap King Ruo dan Luo Zhao dengan serius. Benar Tuan, apakah ada yang salah? Tanya Luo Zhao. Tidak Tuan, jawabnya dengan hormat, sambil menanyakan tujuan kedatangan Luo Zhao. Kami ingin menggunakan gerbang teleportasi kota Tuan, jawab Luo Zhao menjelaskan. Baik Tuan, ucap penjaga tersebut dengan hormat. Setelah membayar biaya masuk sebesar 500 kristal jiwa abadi, King Ruo dan Luo Zhao lalu memasuki kota Huibao itu dengan tenang. Kekuatan baru Kekaisaran Shen Wang, apa yang sedang mereka lakukan di kota ini,
ucap prajurit tersebut. Menatap punggung King Ruo dan Luo Zhao yang terus bergerak memasuki kota dengan penasaran. Maksud saudara, beberapa waktu yang lalu, juga ada 3 anggota klan mereka dengan lencana emas datang di kota ini, ucap prajurit lainnya menimpali. Membuat mereka saling berpandangan. Pada saat mereka hendak membahas masalah kedatangan King Ruo dan Luo Zhao, tiba-tiba ledakan dahsyat bergema dari pusat kota, bersamaan dengan munculnya segel perisai emas transparan yang langsung menutup langit seluruh kota. Saudara, ini ucap prajurit tersebut dengan serius. Namun belum sempat prajurit lainnya berbicara, tiba-tiba ledakan dahsyat kembali bergema dari pusat kota. Oh tidak, ucap mereka segera mengambil sikap siaga. Tidak lama kemudian, seorang komandan pasukan tiba. Siagakan pasukan, ucapnya memberi perintah dengan wajah serius. Baik komandan. Di tempat lain, penguasa muda, sepertinya telah terjadi kekacauan di pusat kota, ucap Luo Zhao dengan serius. Benar, kita harus segera melindungi gerbang teleportasi kota, ucap King Ruo, sambil bergerak menuju pusat kota. Tapi penguasa muda, bagaimana dengan saudara Qiongdu, Long Fu dan Murong Nan, serta klan Shen Fang? Biarkan saja dulu, yang perlu kita lakukan saat ini adalah melindungi gerbang teleportasi kota, jawab King Ruo. Baik penguasa muda. Tindakan King Ruo dan Luo Zhao yang berlawanan arah dengan orang-orang yang sedang menyelamatkan diri, menarik perhatian beberapa prajurit pengintai yang ditempatkan di sekitar kawasan tersebut. Saudara, lihatlah, mereka terlihat begitu mencurigakan. Benar, ikuti mereka, ucapnya sambil bergerak mengikuti King Ruo dan Luo Zhao dengan diam-diam. Di jalanan kota, penguasa muda, ada yang mengikuti kita, ucap Luo Zhao berbicara melalui telepati. Biarkan saja, sepertinya mereka adalah prajurit pengintai kota, ucap King Ruo terus bergerak dengan tenang. Baik, penguasa muda. Sus. Mereka terus bergerak, hingga akhirnya melihat beberapa penjaga sedang melindungi gerbang teleportasi kota. Kalian berdua dilarang mendekat, ucap sang jenderal yang berjaga dengan wajah kesal. Tanpa menghiraukan larangan tersebut, King Ruo dan Luo Zhao terus bergerak mendekati tempat itu. Sus. Segel mantra formasi emas muncul dari telapak tangan King Ruo, bergerak dan menyegel kawasan tersebut. Ahli mantra formasi, ucap sang jenderal, yang akhirnya menyadari maksud kedatangan King Ruo dan Luo Zhao. Tuan-tuan, terima kasih, ucap sang jenderal sambil meminta maaf. Jenderal, apa yang sedang terjadi? Tanya King Ruo. Tuan, kami juga tidak tahu, tapi sepertinya sedang terjadi kekacauan di istana terlarang, jawab sang jenderal. King Ruo menganggukkan kepalanya. Zhao, bantu jenderal melindungi tempat ini, aku akan memeriksa istana terlarang, ucapnya dengan serius. Baik, Patriark, ucap Luo Zhao mengubah panggilannya pada King Ruo dengan hormat. Jenderal, aku pergi dulu, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Sosok King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu, membuat beberapa prajurit pengintai yang mengawasi King Ruo dan Luo Zhao sebelumnya, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi, sang jenderal yang begitu penasaran dengan sosok King Ruo lalu bertanya pada Luo Zhao. Tuan penolong, jika kami boleh tahu, dengan siapa kami berbicara? Tanya jenderal penjaga, berbicara pada Luo Zhao dengan hormat. Jenderal, aku Zhenyin Zhao, pelayan Patriark Zhenyin Ruo, jawab Luo Zhao, membuat sang jenderal dan semua prajurit yang ada di tempat itu begitu terkejut. Apakah Shen Zhenyin dari kota bunga semi selatan? Dengan wajah serius. Benar, jenderal, jawab Luo Zhao sambil menunjukkan lencana emas dengan gambar pagoda emas 3 lantai yang berdiri di atas bunga teratai biru. Jadi, sosok muda sebelumnya? Tanya prajurit lainnya. Patriark Zhenyin Ruo, jawab Luo Zhao, membuat mereka begitu tercengang. Ternyata, Patriark Zhenyin Ruo juga seorang ahli mantra formasi, ucap mereka dengan takjub. Benar, jawab Luo Zhao dengan tenang. Terima kasih Tuan,
Sudah membantu kota kami, ucap jenderal tersebut dengan hormat sambil berbincang dengan Luo Zhao. Di tempat lain, sosok King Luo muncul di halaman istana terlarang, menatap pertempuran besar yang berada di dalam segel mantra formasi perlindungan. Beberapa sosok muncul di sisi King Luo, ikut menyaksikan pertempuran besar tersebut dengan serius. Saudara, apa yang terjadi? Tanya King Luo dengan tenang. Tuan, kami juga tidak tahu Tuan, jawab sosok paruh baya tersebut. Lalu bagaimana dengan kelompok jubah hitam itu? Tanya King Luo sambil mengamati puluhan sosok semi-abadi tingkat 2 hingga tingkat 3 yang sedang melakukan perlawanan. Aku juga tidak tahu Tuan. Dengan wajah serius. Dengan kekuatan seperti ini, mereka benar-benar nekat, ucap King Luo menggelengkan kepalanya, menatap sosok berjubah hitam yang berada di bawah dominasi pasukan istana. Masih berani membuat masalah di kota ini, maka hukumannya adalah mati. Ucap pemimpin kota yang terus bergerak memimpin rombongannya melawan puluhan sosok berjubah hitam tersebut. Membuat masalah. Bao Chang, bukankah kamu yang sebelumnya membuat masalah di kediaman kami? Kembalikan mutiara 5 bayangan naga milik klan kami. Ucap pemimpin kelompok tersebut dengan kesal. Mutiara 5 bayangan naga, itu artinya mereka adalah klan Shen Huijia, ucap sosok paruh baya yang berada di sisi King Luo dengan serius. Shen Huijia, mutiara 5 bayangan naga, tanya King Luo. Apakah Tuan Muda tidak tahu Shen Huijia dan mutiara 5 bayangan naga? King Luo yang memang tidak pernah mendengar hal itu menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, Shen Huijia adalah klan pembunuh milik istana, sedangkan mutiara 5 bayangan naga adalah pusaka teleportasi milik klan Shen Huijia, jawab sosok tersebut menjelaskan. Itu artinya ini adalah masalah internal kerajaan, ucap King Luo. Sepertinya demikian Tuan, jawab sosok paruh baya tersebut dengan tenang. Setelah mendapat kabar dari sosok paruh baya tersebut, King Luo lalu meninggalkan tempat itu, sambil mengabari Qiongdu, Long Fu, Murong Nan serta Luo Zhao yang sedang berada di gerbang teleportasi kota. Sosok King Luo bergerak meninggalkan istana terlarang, sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama, hingga akhirnya mendapat pesan dari Qiongdu. Sosoknya bergerak dengan tenang hingga akhirnya menemukan penginapan sederhana yang berada di timur istana kota yang sedang dijaga dengan sangat ketat. Tuan, ucap penjaga menyambut kedatangannya. Tuan, apakah kalian masih menerima? Tanya King Luo dengan ragu. Kami masih menerima tamu Tuan, ucap penjaga tersebut dengan hormat. Baiklah, ucap King Luo sambil menyampaikan tujuan kedatangannya. Silakan Tuan, ucap penjaga tersebut dengan hormat, mempersilakan King Luo menemui pelayan yang berada di dalam ruangan. Baik Tuan, jawab King Luo dengan hormat, lalu memasuki penginapan tersebut. Tuan, ucap gadis pelayan yang langsung menyambut kedatangannya. Nona, aku ingin kamar khusus, ucap King Luo menyampaikan tujuannya. Baik Tuan, untuk berapa malam? Tanya gadis pelayan tersebut dengan ramah. 1 malam saja, jawab King Luo. Baik Tuan. Setelah membayar biaya penginapan, gadis tersebut lalu membawa King Luo menuju ruangan kamar nomor 5 yang berada di lantai 2. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di depan pintu kamar tersebut. Silakan Tuan, ucap gadis tersebut dengan hormat. Terima kasih Nona, ucap King Luo sambil menjelaskan kedatangan Qiongdu dan rombongannya yang akan datang menemuinya. Baik, Tuan, jawab gadis tersebut dengan hormat, namun belum beranjak gadis itu, Qiongdu, Long Fu dan Murong Nan sudah berada di dalam lorong ruangan tersebut. Tuan Muda, ucap Long Fu memanggil King Luo sambil menghampiri King Luo. Nona, kebetulan sekali mereka sudah datang, ucap King Luo. Baik Tuan, ucap pelayan tersebut, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah pelayan itu pergi, King Luo langsung membawa Qiongdu, Long Fu dan Murong Nan memasuki ruangan. Qiongdu, ada apa? Tanya King Luo saat Qiongdu mengunci pintu ruangan dengan tergesa-gesa. Apakah penguasa muda tahu pertempuran yang sedang terjadi di istana terlarang?
King Ruo menganggukkan kepalanya. Penguasa muda, mereka adalah klan Shen Fang, ucap Qiongdu dengan serius. Klan Fang, tanya King Ruo dengan serius. Benar, penguasa muda, klan Shen Huijia yang merupakan klan pembunuh kerajaan Huibao adalah klan Shen Fang yang sedang menyamar. Sebelumnya kami kehilangan cara untuk membawa mereka pergi dari kota ini. Mengira hubungan mereka dengan klan Bao baik-baik saja, tapi kami tidak mengira jika ada konflik di antara mereka, jawab Murong Nan menjelaskan. Lalu bagaimana dengan klan mereka? Sebelumnya kami telah memeriksa kediaman klan mereka di selatan kota, tapi tempat itu sudah kosong. Penguasa muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya Qiongdu dengan serius. Kalian tinggalkan kota ini, bawa Luo Zhao juga. Aku akan mengurus masalah yang terjadi di istana terlarang. Baik penguasa muda, dengan sikap hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Qiongdu dan rombongannya pergi, King Ruo lalu mengganti pakaiannya dan mengubah tampilan wajahnya dengan menggunakan tampilan wajah King Di. Ternyata mereka adalah klan Shen Fang. Semoga saja mereka masih bisa diselamatkan. Batinnya, lalu meninggalkan tempat itu, keluar dari jendela kamar tersebut. Sus, sosoknya bergerak kembali ke istana terlarang dengan kecepatan puncaknya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.